Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan siang teman-teman. Bertemu lagi dengan saya Rini Setiawati. Saya akan sedikit memberikan ulasan atau gambaran terkait dengan tes grafis yang akan kita pelajari. Nah, tes grafis yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama adalah tree test atau Baum test. Yang kedua adalah draw a person atau DAP. Yang ketiga adalah host tree person atau HTP. Kemudian yang terakhir adalah Wartek. Nah, kita akan bahas ulas sedikit singkat saja terkait apa itu Baum test, DAP, HTP, dan Wartek. Nah, yang pertama adalah Baum test. Baum test ini atau yang biasa disebut sebagai tree test ini merupakan tes proyeksi ya teman-teman, tes proyeksi. Nah, tes proyeksi ini berawal dari teori yang dikemukakan oleh Emil Yanker. Emil Yanker ini adalah orang pertama yang mengungkap alat kepribadian seseorang dengan menggunakan tes gambar pohon. Jadi, Emil Yanker ini mencoba menggali tentang kepribadian yang dimiliki individu dengan menggunakan gambar yang diminta pada subjek diminta untuk menggambar pohon. Ini merupakan proyeksi dari kepribadian yang dimiliki oleh seseorang. Nah, yang kedua adalah teori dari Carl Koch. Ini merupakan seseorang penemu tahun 1959 ya, yang menggambarkan bahwa pohon itu merupakan sama seperti manusia, di mana pohon itu bertumbuh dari bawah, dari tanah ya, dari awalnya dari biji, kemudian menjadi tunas, kemudian bertumbuh. Nah, ini diibaratkan seperti atau dianalogikan seperti manusia yang bertumbuh dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, kemudian dewasa akhir, seperti itu. Nah, kegiatan proyeksi atau yang melalui media Baum test ini berlangsung secara tidak sadar. Jadi, ketika kita memberikan instruksi pada seseorang untuk gambarlah pohon, nah dalam hal ini mereka yang menggambar pohon atau subjek yang dimintai untuk menggambar pohon ini, mereka secara tidak sadar dia telah memproyeksikan apa yang ada pada dirinya, kepribadian yang ada pada dirinya. Nah, dalam hal ini dimanfaatkan untuk sarana untuk menggali kepribadian individu. Nah, pada Baum test ini memiliki latar sudut pandang kebudayaan ya, di mana individu yang diberi instruksi untuk menggambar pohon ini ada kaitannya dengan kebudayaan. Nah, dalam hal ini pohon yang dimiliki individu ini menggambarkan sudut pandang seseorang yang bertumbuh. Nah, seperti ini. Makanya ada kaitannya dengan sudut pandang kebudayaan seseorang yang dimiliki, yang biasa digunakan untuk orang menggambar pohon. Selanjutnya adalah draw a person atau DAP. Ini dikembangkan oleh Karen McCover. Nah, Karen McCover ini memberikan gambaran atau mengembangkan untuk draw a person untuk menggambar sebuah gambar manusia. Jadi sebuah gambar manusia yang memberikan proyeksi tentang diri individu. Kemudian yang terakhir adalah host tree person. Nah, host tree person ini digunakan untuk melengkapi tes grafis. Biasanya ini sepaket. Jadi sepaket diberikan kepada individu yang juga menggambar, diminta untuk menggambar orang atau DAP dan juga menggambar pohon atau Baum test. Nah, di samping itu ada juga yang juga diminta untuk menggambar Wartek. Nah, seperti itu. Nah, pada host tree person ini menekankan pada keharmonisan ketiga gambar, rumah, pohon, orang. Jadi di sini orang yang diminta untuk menggambar host tree person ini diminta untuk menggambar rumah, pohon, orang, yang di sini ada keterkaitan keharmonisan atau kedinamisan antara 3 poin ini, yaitu rumah, pohon, orang. Nah, menurut teori, rumah ini diibaratkan seperti ibu,
Kemudian pohon diibaratkan seperti ayah dan orang diibaratkan seperti individu yang menggambar hal tersebut. Jadi keharmonisan antara 3 poin rumah, pohon, dan orang ini menggambarkan keharmonisan individu dalam keluarganya. Nah, oleh karena itu biasa digunakan untuk menggali tentang bagaimana hubungan individu dengan keluarganya, terutama orang tua, yaitu ayah dan ibunya. Kemudian yang terakhir adalah Wartek atau WZP. Ini disusun oleh Erich Wartek. Ini merupakan seorang psikolog Jerman yang mengembangkan tes Wartek ini. Tes Wartek ini berasal dari dasar teori proyeksi Gestalt, di mana Gestalt itu kan menggambarkan tentang suatu stimulus. Nah, oleh Erich Wartek ini digunakan untuk sarana memberikan stimulus individu, yaitu tanda-tanda yang tidak bermakna, sehingga individu diminta untuk melengkapi tanda-tanda tidak bermakna itu menjadi suatu gambar yang bermakna. Nah, jadi stimulus ini terdiri dari 8 yang ada pada masing-masing kotak. Jadi satu lembar kertas itu ada 8 kotak, di mana masing-masing kotak ada 8 tanda yang tidak bermakna. Nah, tanda tidak bermakna ini diberikan kepada individu untuk direspon menjadi gambar yang bermakna. Menjadi gambar, dan dari urutan tersebut nanti akan dilihat, serta individu juga diminta untuk memberikan gambar mana yang paling disukai, tidak disukai, gambar yang dianggap mudah penyelesaiannya dan sulit dalam hal penyelesaiannya. Nah, ini menurut Wartek. Nah, untuk administrasi dan scoring selengkapnya nanti akan dipandu oleh asisten dosen ya, teman-teman, lebih lengkapnya. Nah, tadi saya sudah menggambarkan tentang konsep dasar tentang tes grafis. Nah, selanjutnya nanti teman-teman bisa didampingi Asdos untuk berpraktikum atau role play atau melakukan administrasi maupun scoring terhadap tes grafis. Oke, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan, teman-teman. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berpraktikum. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.